pidato haji perpisahan Nabi Muhammad. Karena waktu kita cukup kalau diuraikan, dan para peneliti Islam di Barat, di Eropa yang mereka non-Muslim, kalau meneliti pidato haji perpisahan Nabi Muhammad mereka kagum. Ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menyampaikan yang sekarang menjadi perhatian umat manusia secara global. Di sana ada pesan tentang manusia itu semuanya itu bersaudara. Jadi piagam PBB itu yang mengatakan semua manusia sama itu tahun berapa? Piagam PBB 1400 tahun yang lalu. Di Arafah, pidato haji perpisahan Nabi, ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kamu berasal dari satu bapak namanya Adam, dan Adam berasal dari satu materi namanya tanah. Tidak ada yang melebihkan orang yang kulit putih terhadap orang yang kulitnya hitam, orang Arab dengan orang non-Arab, semuanya itu tergantung ketakwaannya. Kemudian Nabi Muhammad berpesan tentang pesan ekonomi. Waktu itu banyak renten. Semua riba, renten itu riba. Semua riba pada ini masalah ekonomi. Semua riba yang pernah ada sebelum Islam sudah saya nyatakan batal. Dan yang pertama saya batalkan dan saya gugurkan renten atau riba yang dilakukan oleh pamanku namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Nabi Muhammad itu tegas kan? Tegas. Ustadz, waktu Nabi Muhammad pidato itu emangnya pakai pengeras suara? Itu dengerinnya gimana? Butuh jawaban nggak nih pertanyaan? Nggak butuh. Ya udah, coba jawab sendiri. Di Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyampaikan pidato itu, sekarang kita kan kalau sholat berjamaah itu ada Bilal namanya. Allahu Akbar imam. Bilal? Sami Allahu liman hamidah. Nah, waktu itu yang di depan itu menyampaikan kepada yang terus. Itu satu. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Karena yang keluar dari hati, maka sampai kan 100.000 yang hadir, nggak ada mikrofon, bagaimana bisa nyampe? Yang paling mudah difahami itu yang di depan menyampaikan kepada yang belakang. Nabi Muhammad berpesan tentang ekonomi. Nabi Muhammad berpesan tentang wanita. Karena waktu itu banyak yang belum menghormati wanita. Karena memang kan ada, bukan hanya di masa jahiliyah, itu Yunani ketika masih banyak para filosofnya. Filosof Yunani itu gak ada perempuan. Siapa yang soalnya filsafat di sini? Gak ada ya? Nah, wajah-wajahnya gak ada wajah filsafat. Wajah-wajahnya wajah-wajah apa? Jadi kan Aristoteles laki, iya, terus laki, yang perempuan tidak perempuan. Makanya dari mereka itu pernah diskusi, katanya para filosof itu, ini wanita ini manusia apa setan ya? Mana boleh wanita? Saya juga nggak setuju, ibu saya perempuan kok. Akhirnya mereka berdiskusi, mereka menyimpulkan wanita adalah setan yang kita butuhkan. Kurang ajar nggak sih? Makanya mereka langsung melanjutkan dengan lagu No Woman. Kurang ajar nggak sih? Yang nyanyi perempuan lagi. Masih percaya. Nabi urusan ittaqullaha fil nisa, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan wanita. Pesan tentang wanita. Kemudian banyak, sampai Nabi Muhammad nanti ada pesan apa? Setan itu sekarang sudah putus asa. Aisa syaitan an yu'bad fi hadhil jazirah ba'da amikum hada fi yaumikum hada. Setan udah gak punya cita-cita untuk disembah lagi setelah hari ini. Setan sudah gak mengharap lagi. Akan tetapi setan akan melakukan
tahrish bainal musallin. Setan gak pernah mengharap dan bercita-cita untuk menjadi Tuhan. Gak. Setan pikir orang udah pintar. Apa yang setan lakukan? Tahrish bainal musallin, mengganggu hubungan orang yang sudah sholat dengan orang yang sudah sholat. Maksudnya apa? Merusak persaudaraan sesama Muslim. Udah nanti itu di Mekah kita akan lihat orang tuh tasyahudnya gini-gini. Ada yang Allahu Akbar gini, ada yang Allahu Akbar gini. Kita kan Allahu Akbar gini, gak usah dipermasalahkan. Allahu Akbar gini. Kerjaan itu. Nah, kadang-kadang kan ada orang merasa gimana sih, punya tanggung jawab untuk mengingatkan, itu mazhabnya Maliki makanya ngaji. Oh, lihat tuh. Yang sana nggak ngerti juga, nggak apa-apa. Gini, yang nggak boleh tuh gini. Allah. Nah itu baru bermasalah. Biarkan nanti yang gerak-gerak ini, tasyahudnya gerak-gerak ini nggak apa-apa, kecuali 5 begini. Loh kita tuh belajar di dalam perjalanan haji itu kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang boleh jadi pandangan fikihnya. Kenapa di antara hikmah perjalanan haji itu wawasan kita menjadi luas? Jangan pulang haji menjadi kaku semua, enggak. Di sana kita akan melihat nanti kalau Imam Masjidil Haram itu ketika sholat jenazah itu salamnya cuma sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang orang Indonesia mazhab Syafi'i salamnya 2 kali. Saya pernah ditegur waktu itu. Kita kan orang Indonesia mazhab Syafi'i. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab nih, kenapa kamu 2 kali? Saya tanya, kamu kuliahnya apa, sekolahnya apa? Saya engineering gitu, udah nggak usah ngomong. Capek ngomong engineering, masalah fikih gitu. Enggak, kamu nggak. Saya tuh belajar sekian mazhab. Kami dari Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kami ikuti itu, kamu kan engineering nggak nyambung. Jadi diam aja lah. Kenapa? Enggak, orang sombong tuh harus diapain? At-takabbur 'alal mutakabbir. Lu kan gaya dipikir karena saya orang Indonesia gitu kan, jangan-jangan ini sesat gitu kan. Enggak, saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kamu nggak tahu kan Imam Syafi'i? Oh iya, Imam Syafi'i ngerti hadis bukan ngerti lagi. Beliau itu ulama yang sangat dikagumi dan beliau sangat menguasai Quran, sangat menguasai hadis. Kami begitu, wah itu sunnah itu terasa. Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal itu yang dipakai sama imam itu di Masjidil Haram itu mazhabnya Hambali. Dan Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Oh gitu kan, engineering. Ngomong yang fikih kan repot. Jadi kita nggak usah permasalahkan itu. Di Arafah selesai wukuf, selesai menyampaikan pidato Arafah yang sangat istimewa sekali. Nabi Muhammad menyendiri berdoa. Makanya kita nanti wukuf di Arafah itu kita isi doa. Kalau bisa matikan handphone. Kecuali Mbak Vita kan. Mbak Vita matiin handphone nggak kalau wukuf? Nggak ya, petugas nggak kalau petugas. Kalau petugas, matikan handphone. Kenapa matikan handphone? Rasakan kita memiliki waktu tidak diganggu oleh teknologi. Kapan sih kita bisa mematikan handphone? Kadang-kadang tuh tidur nyala handphone. Kadang handphonenya ikut ngigor juga. Karena nggak pernah lepas. Wukuf di Arafah itu Nabi Muhammad dikatakan oleh para sahabat yang meriwayatkan itu Nabi berdoa, dan tempat Nabi berdoa itu Nabi sujud, Nabi berdoa, Nabi menangis, air mata beliau itu sampai membasahi tempat beliau. Dan wukuf di Arafah sampai Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang wukuf di Arafah tidak yakin diampuni dosanya, dia adalah orang yang sengsara. Karena di hari Arafah Allah panggil para malaikat menyaksikan bahwa Allah mengatakan, hai para malaikatku, lihat mereka datang dalam keadaan syuksan rubro, dalam keadaan bajunya, baju pakaian ihramnya itu sudah kemudian berdebu. Mereka datang hanya memanggilku dan memintaku, saksikan aku telah mengampuni. Dan di hari wukuf di Arafah, siapa yang wukuf di Arafah dimerdekakan dari api neraka.
doa dikabulkan. Nanti itu yang pesen doa yang apa semuanya, Ustaz, begitu mau baca doa titipan-titipan itu ternyata di handphone Ustaz, nyalain lagi handphonenya gitu. Ada masalah. Kalau lupa titipan orang pun, ya Allah kabulkan semua yang titip doa kepada saya. Kalau ada yang pesan, nanti panggil saya di sana ya, bukan manggil keluar dari tenda, manggil itu kan. Yang titip siapa dokter, titip bisa dipanggil siapa, tetangganya siapa Ustaz. Misalnya yang minta, nanti kalau di haji tuh panggil saya, di Arafah kan dikabulkan dia. Yang nitip namanya minta dipanggil namanya Iwan. Dia keluar dari tenda gitu, Iwan. Bukan, panggil itu maksudnya panggil di dalam. Dan wukuf di Arafah, saya alhamdulillah mendapatkan banyak sekali pengalaman dan itu nyata sekali. Banyak orang mengatakan, Ustaz saya punya masalah ini kesempatan nanti ya Allah. Pulang dari haji dan alhamdulillah sudah selesai masalah saya itu. Jadi Allah tuh mengabulkan. Makanya jangan sampai, dan nanti kita tuh sebelum berangkat ke Arafah itu kita akan ada kegiatan apa Mbak Vita? Muhasabah, kemudian kita saling memaafkan, kemudian kita akan mengingatkan yang punya orang tua, telepon orang tuanya sebelum wukuf di Arafah. Minta maaf, minta doa, minta ridho supaya perjalanan ke Arafahnya dan wukuf di Arafah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sampai menjelang terbenamnya matahari. Lalu beliau naik ontak. Ontaknya namanya Qaswa. Nabi membonceng. Ada yang mempraktekin ini kan? Nabi naik ontak, Nabi membonceng. Dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi membonceng seorang anak muda yang ayahnya itu pernah menjadi anak angkat Nabi. Nabi sangat cinta dengan ayahnya dan Nabi sangat cinta dengan anaknya. Namanya Usamah bin Zaid bin Al-Harithah. Nabi boncengan. Dari Arafah, begitu maghrib, Nabi bergerak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nabi pesan lagi, pelan-pelan jalannya. Jaga ya as-sakinah, al-waqar. Jaga ketenangan. Dahulukan yang perempuan, dahulukan. Jadi ada aturan. Sampai di Muzdalifah, nanti ada riwayat mengatakan Nabi sudah meminta Abdullah bin Abbas untuk mencarikan batu. Nah, sekarang kita ini sudah batu dari apa kan nanti bagi kita batu dah. Dan Indonesia itu dipuji karena insya Allah nanti jamaah yang regulernya pun sudah dicarikan batunya. Karena kalau turun mencari batu, kadang-kadang orang Indonesia nggak bisa membedakan antara batu dan yang mirip dengan batu. Ya saya nggak usah jelas saja. Ya saya Halim, dengan bangganya saya dapat batu. Begitu dilihat loh, bukan. Sampai di Muzdalifah itu sebelum Isya. Dalam riwayatnya Nabi sebelum Isya, kemudian Nabi sholat maghrib di Muzdalifah, sholat nanti maghrib dengan Isya dijamak di Muzdalifah. Kalau kita nanti di Arafah kita akan sampai maghrib. Habis maghrib kita akan sholat maghrib dan Isya dijamak dan dikosor, jamak takdim dan kosor. Setelah sholat maghrib Isya dijamak takdim kosor, kemudian makan malam, baru kita menuju ke Muzdalifah. Kalau Nabi Muhammad begitu terbenam matahari beliau menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah Nabi Muhammad selesai sholat, Nabi Muhammad tidur. Ini yang kita mau garis bawah. Ustadz, Nabi tidur atau kelihatan tidur? Kata para ulama, boleh jadi Nabi gak tidur, tapi ini terlihat tidur supaya sahabatnya istirahat. Nabi itu rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang. Bayangkan kalau Nabi waktu itu zikir
kelihatan zikir, mohon maaf ya, Nabi malam itu misalnya kelihatan zikir, gak tidur, jamaah haji kita seluruh dunia gimana? Jangan tidur, haram tidur. Nabi mengajarkan istirahat. Sebagian ulama mengatakan sebetulnya Nabi gak tidur, Nabi itu sedang menikmati zikir. Tapi seperti orang tua, kalau belum tidur anaknya gak mau tidur. Nabi bangun tidur. Lalu katakan Nabi Muhammad tuh tidur, terlihat tidur. Bangunnya itu menjelang subuh. Berarti istirahat kan? Istirahat. Nabi secara kedokteran berarti Nabi gimana? Ilmu kesehatan jaga kan? Jaga. Wah, saya ngebayangin tuh kalau Nabi Muhammad tidur pegang tasbih misalnya gitu kan, duduk terus zikir gini. Kesian gak sih? Kita kesian gak? Kamu gak sah tuh, kamu gak zikir. Tidur. Dari situ begitu subuh, Nabi sholat subuh, selesai sholat subuh, begitu matahari sudah masuk duha, Nabi berjalan, Nabi naik onta lagi menuju ke Mina. Nah, yang dari Muzdalifah ke Mina, Nabi membonceng, gantian yang dibonceng anak muda belia juga, namanya Al-Fadl bin Abbas, sepupu Nabi tapi masih muda belia, namanya Fadl bin Abbas. Dari Muzdalifah ke Mina, Nabi melempar jumroh. Kita nanti beda, dari Muzdalifah ke Mekah. Jangan lagi nanti dikatakan sesat. Ya kita sudah paham tuh. Ada perbedaan yang memang tidak berarti melanggar, tapi di situ ada kesempatan untuk mengambil pandangan yang memang ada maslahat dan tidak bertentangan dengan ajaran. Nabi Muhammad melempar jumroh, namanya itu jumroh Aqobah. Nabi melempar, masih di atas matanya. Nabi melempar, setelah melempar, Nabi Muhammad SAW menyembelih dam, kalau bahasa kita itu dam. Dan Nabi nanti dikatakan menyembelihnya itu 63 ekor ontak. Nabi membawa 100. Ada yang bisa nyontohin Nabi nggak? Meneladani Nabi. Kalau mau meneladani Nabi 100%, bawa yang akan disembelih itu 100 ontak. 100. Dan Nabi menyembelih sendiri dengan tangan beliau yang suci dan mulia sampai 63. Usianya berapa tadi? 63. Ya, berarti Nabi Muhammad fisiknya gimana? 63. Begitu sudah 63, beliau panggil menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, lanjutin. Para ulama mengatakan Nabi menyembelih 63 ekor, memberikan isyarat usia beliau. Karena beliau meninggal di usia. Kemudian setelah itu namanya tahallul, Nabi menggundulkan rambutnya. Dan nanti ada pembahasan tersendiri. Waktu Nabi menggundulkan rambutnya atau kepalanya, tidak ada satu helai pun rambut Nabi yang jatuh ke bawah. Dibagi kepada beberapa sahabat, dan para sahabat memperhatikan. Setiap ada satu helai yang terbang, mereka ambil, mereka cium, mereka simpan. Ada sahabat yang pernah dahulu itu benci sekali dengan Nabi, namanya Suhail bin Amr. Itu yang bakal dalam berdamai. Nantilah kita di Madinah nanti insya Allah kan kajian kita tentang sirah Nabi kalau di Madinah nanti. Itu Sayyidina Abu Bakar tuh melihat dari jauh nangis. Wahai Umar, kamu lihat nggak? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Itu lihat, itu lihat. Itu Suhail yang dulu kita tangkap waktu perang Badar, yang waktu itu ada saran dari Sayyidina Umar yang mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya mencopot giginya yang ada di depan. Karena kalau orator, gigi yang di depannya dicopot, nanti walad doli ini gimana? Izan li an anzi'a thaniyatay. Izinkan kepadaku untuk aku copot giginya yang di depan ini, namanya thaniyah. Jangan, kata. Kemudian dibebaskan. Kemudian di peristiwa perdamaian Hudaybiyah dia menjadi pimpinan negosiator orang-orang kafir Mekah.
masuk Islamnya di pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, haji perpisahan itu tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah. Jadi sebelumnya sudah masuk Islam. Dan ketika Nabi Muhammad tahallul, menggundulkan kepalanya, Suhail terlihat sedang sibuk mencari beberapa helai rambut Nabi. Kalau dapat dicium, ditaruh di matanya sambil menangis. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Umar, masih ingat gak itu siapa tuh? Suhail. Coba kalau dulu kita copot giginya atau dibunuh, udah di neraka. Tapi sekarang tidak ada, maaf, terkait dengan rambut Nabi, tidak ada satu pun sehelai rambut Nabi yang, dan ini yang tidak pernah dimiliki oleh pemimpin di seluruh dunia. Mana ada pemimpin sehebat apapun, Anda mau 01, Anda mau 02, mau 03, mungkin nggak kalau si 01, si 02, si 03 lagi cukur rambut Anda mau ambil? Mereka bahkan nanti ada riwayat Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW, yang menyimpan beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Dan rambut Nabi Muhammad di dalam riwayat Sahih Muslim itu, Ummu Salamah kalau ada orang di Madinah yang sakit, itu mereka bilang, datang ke rumahnya Ummu Salamah. Datang ke rumah Ummu Salamah, sakit, Ummu Salamah bilang ambil air. Begitu diambilkan air, diambilkan beberapa helai rambut Nabi itu, dicelupin, disuruh minum orang yang sakit. Coba kalau rambut kita, orang sakit kasih air, rambut kita, insya Allah positif. Kemudian nanti Nabi Muhammad di Mina tersebut selesai sudah menyembelih itu, Nabi Muhammad masih berdiri di Mina. Kemudian Fadl bin Abbas yang masih muda belia tersebut, nanti diriwayatkan itu ada seorang wanita cantik menyampaikan pertanyaan. Nabi melihat Fadl bin Abbas, matanya, ya saya nggak mau sebut jalalatan, melihat, memperhatikan karena cantik betul. Sama Nabi ditutupin matanya. Nabi nggak marah-marah, nggak apa, karena memang ya, Nabi mendidiknya itu dengan cara yang sangat penuh kasih sayang. Dan dikatakan oleh para ulama, dalam keadaan Nabi di situ tuh Nabi menerima banyak pertanyaan. Wahai Rasulullah, saya habis ngelempar jumroh, saya gundul tapi saya belum menyembelih. Yang satu lagi datang sebaliknya. Rasulullah setiap ditanya tentang itu, beliau mengatakan, If'al wala haraj. Lakukan tidak dosa. Padahal berbeda. Wahai Rasulullah, saya ini habis melempar jumroh, saya menyembelih, habis itu saya potong rambut. Wahai Rasulullah, saya melempar jumroh, kemudian saya potong rambut, baru if'al. Dari situ sampai ada sebagian ulama menulis satu kitab, judulnya itu If'al wala haraj. Semua pandangan fikih yang terkait memudahkan jamaah haji dikumpulkan dalam kitab itu, If'al wala haraj. Kemudian kalau Nabi Muhammad selesai dari Mina, beliau sudah tahallul pertama, baru beliau ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, namanya tawaf ifadah atau tawaf haji. Tawaf, kemudian sa'i, selesai, balik ke Mina. Kita nanti enggak, kita dari Arafah, Muzdalifah, tawaf haji atau tawaf ifadah, tawaf, sa'i, tahallul pertama kita dari tawaf tersebut. Baru nanti kita ke Mina untuk melempar jumroh. Aqobah mendapatkan tahallul yang kedua. Jadi ada perbedaan di situ. Dan perbedaan ini sah karena memang nanti dikatakan ketika di Mina itu paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib itu pamit, wahai Rasulullah, saya langsung ke Mekah ya. Gitu. Tuh kenapa? Saya kan ngurusin air, ngurus air, dan beliau nanti dikatakan juga beliau yang mengurus barang-barang berharga jamaah haji. Makanya Majelis Fatwa Mesir itu berpandangan boleh tidak mabit di Mina selama 3 hari. Hitungannya sunnah menurut Majelis Fatwa Mesir. Kenapa? Karena zaman Nabi aja diizinkan paman Nabi untuk ngurus air dan untuk mengurus barang-barang berharga. Bukankah nyawa lebih berharga?
Ada pendapat seperti itu dan itu diambil oleh Majelis Fatwa Mesir. Nah, kita nanti akan lebih dahulu ke Masjidil Haram untuk tawaf haji, tawaf ifadah, sa'i tahallul pertama. Kemudian baru kita akan ke Mina, melempar jumroh Aqobah untuk tahallul yang kedua. Kemudian kita akan melaksanakan mabit di Mina ya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih ya. Kita akan melakukan keberangkatan ke Mina itu, kita tidak nginep yang artinya sepanjang, tapi kita akan sesuaikan karena memang juga nanti diatur boleh melempar jumroh hari pertama, kemudian hari kedua, dan kita akan mengambil nanti namanya nafar awal. Jadi di Mina itu tanggal 10, 11, 12. Nah, tanggal 10 ini hari Idul Adha. Nah, kemudian tanggal 11 itu hari pertama. Tanggal 12 itu nanti namanya nafar awal. Nah, kita nanti akan sampai di nafar awal. Detailnya nanti akan kita lebih